Salam sejahtera saudara sekalian, jumpa lagi dalam acara kita Kopastif Kongko Pastoral Inspiratif. Tema kita kali ini adalah penguasaan diri. Kita akan bahas bagaimana sebagai orang beriman kita bisa menguasai diri dalam hal ambisi kehidupan kita. Saudara sekalian, narasumber kita hari ini adalah Pak Iwan Cahyadi ya. Nah, beliau adalah seorang praktisi di bidang konseling dan psikologi. Mungkin beliau nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Nah, silakan Pak Iwan perkenalkan diri sedikit sebelum kita lebih lanjut. Ya, shalom semuanya. Ya, nama saya Iwan Cahyadi. Ya, saya sudah menikah dengan Lia, punya 2 orang anak, Michelle dan Raymond, dan 1 mantu Evan Smith. Status saya sekarang adalah sebagai seorang dosen, juga konselor keluarga dan karir, dan juga kadang-kadang ya sebagai pembicara untuk seminar-seminar. Kira-kira itulah singkatnya. Oke Pak Iwan ya, kita mulai saja langsung ya obrolan kita. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan sharing sedikit ya tentang pengalaman Bapak berkaitan dengan ambisi kehidupan. Karena mungkin Bapak bisa ceritakan dulunya Bapak sebenarnya bukan di bidang konseling ya, tapi kemudian beralih di usia yang sebenarnya tidak muda. Mungkin betul. Itu bisa sedikit cerita latar belakang, karena itu menarik sekali. Ya, terima kasih. Ya, mungkin pertama-tama saya perlu jelaskan dulu ya tentang definisi ambisi itu apa ya. Karena orang juga masih banyak belum terlalu jelas tentang pengertian ambisi ini. Jadi intinya ambisi itu adalah satu dorongan, keinginan, semangat ya untuk bisa mencapai satu tujuan. Nah, jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang selalu negatif ya. Nah, bisa juga negatif, bisa juga positif, itu sesuatu yang netral. Nah, dalam kehidupan saya boleh dikatakan saya orang yang sangat berambisi ya dalam hidup ini. Nah, ini menarik ya, mungkin saya ceritakan. Orang yang berambisi itu artinya orang yang selalu punya keinginan, punya satu semangat untuk mencapai satu tujuan. Nah, biasanya orang-orang yang penuh dengan ambisi ini adalah orang yang latar belakangnya itu adalah latar belakang yang boleh dikatakan kurang baik, kurang beruntung atau kosong ya. Ya, saya mungkin dilahirkan di keluarga yang juga sederhana ya, tidak terlalu kaya gimana. Juga mungkin juga lingkungan keluarga juga yang ya boleh dikatakan kurang terlalu banyak memberikan penghargaan dan sebagainya. Nah, dari kondisi itu kadang-kadang saya mau strive untuk bisa punya ambisi, misalnya waktu SD ambisi selalu harus jadi juara, ya. Kemudian setelah kerja ambisi harus jadi nomor 1, ya. Nah, sepintas ambisi ini memang ada sesuatu yang baik ya, karena kita bisa mencapai satu tujuan yang diinginkan. Tetapi pada satu titik tertentu kadang-kadang ambisi itu sendiri bisa jadi berbahaya, ya. Kenapa? Karena tujuan yang tidak jelas, tujuan yang terlalu mungkin melebihi daripada realitas yang akhirnya menimbulkan frustasi dan sebagainya. Sehingga saya sendiri ya, saya sempat mencapai waktu itu punya suatu ambisinya yang waktu dulu ya, pengen kaya, posisi tinggi, terkenal dan sebagainya. Dan dalam perjalanan karir saya sudah capai itu. Saya menjadi seorang direktur, gaji besar, posisi tinggi ya, dan menjadi terkenal. Tapi yang menarik pada saat itulah saya mengalami satu kondisi depresi, Pak Sangun. Jadi di puncak kesuksesan justru depresi. Itulah yang menarik, kesuksesan itu sendiri itu relatif ternyata. Dan saya pikir dulu kesuksesan itu puncak, tapi ternyata itulah yang merupakan titik terendah dalam hidup saya, itu saya mengalami depresi. Depresinya kenapa itu, Pak? Depresinya karena merasa bahwa apa yang saya lakukan itu baik, menarik, tapi saya tidak menikmatinya. Dan saya stres, saya tertekan, ya, sehingga akhirnya itu yang membuat akhirnya merasa hidup itu menjadi kosong. Itulah yang menyebabkan akhirnya saya kenapa keluar dan masuk kembali kuliah lagi untuk mendalami bidang konseling. Ya, jadi sebenarnya yang di awal itu ambisi bukan sebenarnya? Nah, yang ambisi tapi ambisi untuk satu tujuan yang sebenarnya kurang tepat ya, apa kurang sesuai dengan kehendak Tuhan lah ya. Artinya saya hanya memikirkan secara duniawi begitu saja.
Nah, kemudian beralih ke dunia konseling itu sesuatu bisa dikatakan panggilan sebenarnya. Ya, dan ambisi juga. Nah, Tapi ambisi ini adalah mencapai sesuatu tujuan yang memang Tuhan sediakan buat saya dan saya menikmatinya. Jadi sekarang pun saya masih punya ambisi ya untuk mencapai sesuatu ya di bidang yang saya nikmatin, yang saya sukai dan jadi berkat buat banyak orang. Iya, jadi sama-sama ambisi, tapi yang satu itu bisa dikatakan bukan panggilan sebenarnya, ya, tapi itu betul. ambisi diri sendiri. Betul sekali. Nah, kemudian beralih kepada satu ambisi yang baru yang itu merupakan panggilan Tuhan bagi sekali. Hidup Pak Iwan. Ya. Nah, itu dijalani waktu itu umur berapa ya? Sudah nggak muda? Waduh, ini bukan contoh yang baik Pak Sanbun. Ya, umur 44 saya baru mengetahui bahwa saya kayaknya berada di jalur yang kurang tepat gitu. Dan baru starting over ya. Ya. Memulai sesuatu yang baru. Jadi umur 44 saya kembali lagi kuliah konseling. Nah, itu tidak mudah ya. Iya. Iya, oke. Jadi, nah, saya lanjutkan Pak. Tadi Bapak udah nyinggung soal ambisi, ini bukan sesuatu yang negatif. Apa itu definisi ambisi? Nah, sekarang saya mau tanya, mengapa ambisi itu penting dalam kehidupan kita? Ya, ambisi itu sangat penting ya, bukan penting lagi. Kenapa? Karena ambisi itu merupakan satu dorongan, satu semangat untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau orang nggak punya ambisi, ya berarti dia tidak akan memiliki satu semangat untuk bisa mencapai tujuannya. Atau bahkan mungkin dia tidak punya tujuan, ya, jadi tidak punya ambisi. Dan ambisi ini juga dibutuhkan karena untuk bisa mengubah kehidupan. Ya, dan ini menarik sekali Pak Sanbun, ya, banyak orang yang, ya khususnya maaf ya, dalam lingkungan Kristen, udah pokoknya berserah aja, berdoa aja. Ya, tidak ada keinginan untuk mengubah kehidupan, tidak ada keinginan untuk memiliki semangat melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah jadi fungsinya ambisi itu kayak kalau mobil tuh itu tuh bahan bakarnya ya, supaya bisa ada semangat untuk bisa mencapai tujuan itu. Jadi kalau orang itu pasrah aja, terima nasib, itu sebenarnya nggak benar, nggak alkitabiah. Iya betul. Jadi istilahnya seolah-olah tanggung jawabnya tuh diserahkan ke Tuhan ya. Dia sih hanya diam saja. Tapi orang tuh harus punya ambisi, harus punya semangat ya, dengan mencapai satu tujuan yang lebih baik. Bedanya apa Pak dengan cita-cita? Oke, menarik. Kalau cita-cita ya ini mirip ya, serupa ya. Tapi mungkin tak sama persis ya. Ya kalau cita-cita itu juga sama ya, tapi cita-cita lebih ke arah kepada satu tujuan akhir. Ya, kalau saya boleh katakan istilah di buku saya itu destiny of life ya. Itulah cita-cita saya. Nah, bagaimana saya mencapai cita-cita itulah dibutuhkan satu desire, satu passion, satu ambisi untuk mencapai cita-cita itu. Jadi ini sangat berkaitan sekali antara cita-cita dan ambisi. Gitu. Jadi di buku Bapak itu disinggung soal destiny dan desire. Ya. Dan kemudian satu lagi apa? Satu lagi desain. Jadi yang pertama kali kita harus tahu desain kita tuh apa. Dari desain ini kita tahu fungsi kita mau kemana, tujuan kita mau apa. Dari tujuan ini kita punya satu passion untuk melakukannya. Nah, kembali ke ambisi ini Pak ya. Nah, orang kan sering menganggap ya bahwa yang punya ambisi itu orang yang masih muda, ya. Cita-cita juga begitu kan? Iya. Nah, sebenarnya Bapak pandangan seperti ini benar atau salah? Ya, balik lagi karena kita perlu kembali kepada definisi. Ya, kalau bicara bahwa definisi ambisi itu negatif, ya berarti seolah-olah orang Kristen juga jangan punya ambisi. Betul. Atau orang yang sudah lansia, sudah pensiun, ya udah nggak usah, kamu nggak usah ambisi lagi gitu loh ya. Nah, menurut saya itu pengertian yang keliru karena definisi ambisi itu sebenarnya adalah netral. Ambisi itu adalah satu semangat, dorongan untuk mencapai sesuatu. Nah, sedangkan meskipun kita udah pensiun, meskipun kita udah lansia, saya percaya kita tidak akan berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Masih banyak fungsi-fungsi yang kita bisa lakukan. Misalnya sebagai pendoa, melayani Tuhan, ya kan, memberkati orang dan sebagainya. Menurut saya itu sesuatu yang perlu kita capai. Jadi orang yang sudah lansia pun perlu ada ambisi, cuman yang penting ambisinya untuk mencapai apa. Nah, ininya yang perlu kita sesuaikan sesuai dengan umur kita. Jadi ambisi itu sebenarnya seumur hidup ya. Cuman tadi itu kalau tiap tahapan hidup manusia ada ambisinya beda-beda. Iya, gitu kan? Tujuannya beda-beda, semangatnya harus tetap sama. Ya kan, bagaimana kita harus capai satu tahap.
Misalnya orang yang lansia, ya tahapannya bukan lagi mencari, tapi memberi. Betul. Itu kan satu ambisi, satu tujuan yang misalkan satu goal, saya ingin memberkati orang dengan apa yang saya miliki, ya. Memberkati itu bisa dengan uangnya, dengan waktunya, dengan pikirannya, dengan cintanya. Nah, itu adalah satu tujuan. Nah, dia berambisi untuk bisa merealisasikan itu. Oke, ya, menarik sekali Pak ya. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi Pak. Nah, sebagai orang Kristen nih kita, ambisi seperti apa ini orang Kristen harus miliki atau seperti apa? Ya, itu jadi kita balik lagi, ambisi yang seperti apa kita kaitkan kepada tujuannya. Ya, kita sebagai orang Kristen, kalau menurut saya mungkin boleh kutip satu ayat aja yang sangat luar biasa, itu adalah dari Efesus 2 ayat 10, Pak Sanbun. Ya, dikatakan di situ karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita ini, ya, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita satu goal, satu tujuan, satu panggilan hidup tadi, ya. Nah, seringkali kita tidak mengetahui itu, ya. Padahal dikatakan di Efesus 2, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena Tuhan sudah persiapkan. Nah, jadi bagian kita sebagai orang Kristen adalah ambisi itu harus dikaitkan dengan panggilan hidup. Panggilan hidup saya apa? Itulah ambisi kita untuk capai panggilan hidup itu. Jalaninlah itu dengan semangat. Iya, iya. Kira-kira begitu, ya. Jadi jangan mencari ya tujuan itu, tapi menemukan. Karena Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi Tuhan sudah sediakan, kita tugas menemukan. Dan kita berambisi untuk mencapai panggilan itu. Oke Pak, jadi dengan kata lain sebenarnya batas-batas apa nih kita sebagai orang Kristen harus perhatikan di dalam hal kita mengejar ambisi? Ya, jadi kita harus tahu ya, batasannya tuh apa ini ambisi? Karena begini ya, kalau ambisi ya itu berlebihan, itu menjadi obsesi. Nah, ini yang mungkin negatif, yang seringkali orang campur adukan ya antara obsesi dengan ambisi ini. Jadi obsesi itu adalah satu ambisi yang berlebihan yang akhirnya melampaui batas-batas yang diinginkan. Di dalam buku saya menuliskan ada 4 kurang lebih tanda bahwa inilah sebenarnya ambisi yang baik, yang sehat itu ya. Yang pertama adalah ambisi yang baik itu adalah apapun yang saya lakukan itu memberkati orang sekeliling saya. Itu pasti. Kalau apapun yang saya lakukan banyak merugikan, itu berarti udah jelas itu ambisi yang tidak baik ya. Merugikan apalagi melukain. Yang kedua, selain memberkati orang, kita juga harus menikmatinya. Enjoy. Nah, salah satu yang saya alamin dulu tuh, orang lain diberkati karena saya kerja mati-matian. Tapi saya nggak enjoy. Saya nggak menikmati karena saya over pressure. Ya. Nah, ini apakah saya masih menikmati nggak apa yang saya lakukan ini? Bukan hanya menjadi berkat ya? Ya, bukan hanya menjadi berkat. Karena Tuhan juga pengen kita hidup tuh bersuka cita, menikmati. Jadi selain memberkati orang, yang kedua adalah kita menikmati. Yang ketiga, sesuaikan dengan karunia rohani kita. Sesuaikan dengan bakat alamiah kita. Baru kita enjoy melakukannya. Jangan ngikut-ngikut orang lain. Nah, yang terakhir adalah ambisi yang sehat adalah dari apa yang 3 ini kita bisa kembangkan terus. Bukan berarti stuck di situ saja. Gitu. Jadi harus terus berkembang ya. Ya. Jadi walaupun tadi kita bicara lansia, itu juga masih bisa berkembang. Masih bisa berkembang. Iya, iya. Jadi nggak ada kata sebenarnya kita itu tanda kutip pensiun terus berhenti bertumbuh berkembang ya. Iya. Saya percaya mungkin pertumbuhan itu berhenti pada saat kita pulang ke rumah Bapak. Itu akhir dari pertumbuhan kita. Iya, betul. Nah, Pak Iwan, di dalam Alkitab kan kita mengenal istilah buah roh ya. Yeah. Salah satu sifat dari buah roh itu penguasaan diri. Nah, saya mau tanya nih, apa sebenarnya keterkaitan antara ambisi dengan penguasaan diri? Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi kita lihat sebagai orang Kristen kita harus tahu panggilan hidup kita. Nah, penguasaan diri ini sangat sepertinya tuh seperti kayak rambu-rambu lah. Kalau jalan raya tuh ya, rambu-rambu yang mengingatkan kita, hati-hati loh. Kamu tuh udah mulai keluar jalur, ya. Atau mungkin ada satu pagar, satu batasan yang bisa membuat kita ambisinya menjadi berlebihan. Yang tadi ya, bahwa kalau ambisi tanpa ada penguasaan diri itu akan menjadi obsesi. Nah, obsesi itulah yang sebenarnya satu konotasi yang negatif. Karena obsesi itu namanya juga over ya, over daripada ambisi. Jadi kalau kita berambisi gimana, pasti ya seperti yang saya alami, saya pikir saya juga obsesi. Kerja, mencapai sesuatu,
sehingga satu saat akhirnya kita jadi burn out. Dan saya pikir di dalam pelayanan juga mungkin sama ya Pak Sanbun ya. Tuhan memanggil kita sesuatu sepertinya baik, tapi kalau kita tidak ada penguasaan diri, akhirnya ambisi yang Tuhan inginkan menjadi ambisi pribadi kita yang akhirnya menjadi obsesi. Dan akhirnya menimbulkan depresi ya. Menimbulkan depresi, betul sekali ya. Gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Langkah-langkah atau saran-saran praktis apa yang Bapak berikan supaya kita hidup ini punya ambisi dan punya ambisi yang sehat? Ini mungkin untuk semua orang begitu ya, bukan hanya untuk yang muda gitu ya. Betul. Jadi memang kita hidupnya di dunia kan bukan dunia yang sangat ideal dan tanpa godaan ya. Jadi pasti langkah praktis yang pertama sih hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bukan aktivitas rohani tapi spiritualitas. Bagaimana setiap hari ya, setiap saat kita ini bisa benar-benar punya relasi yang baik dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita benar-benar tahu panggilan saya itu apa. Ya, untuk tahu bertanya kepada Tuhan tuh apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah punya satu tujuan. Jadi dari hubungan pribadi dengan Tuhan ini kita tetapkan tujuan saya 1 tahun ini, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau jangka panjangnya apa. Jadi itu apa? Semacam rancangan hidup. Betul, gitu. Betul. Dari situ ya kita bisa benar-benar tahu istilahnya kalau bicara rel sih rel yang tepat buat kita apa. Lalu setelah itu mungkin perlu juga secara ininya yang langkah praktisnya gini. Seringkali dalam kehidupan saya Pak Sanbun ya, kita sebagai orang kadang-kadang kita boleh orang pinter, orang yang rasanya udah ngerti, udah sekolah, udah apa. Kita memutuskan sesuatu, baru kita bertanya sama Tuhan. Nah ini yang seringkali menjadi satu fatal ya. Ambisinya itu jadi obsesi tadi. Harusnya apapun ya kita bertanya, berdoakan dulu. Saya sendiri belajar sebagai orang yang ekstrovert dan ambisi tadi itu gak mudah. Kadang kita pengennya cepet tek begitu ya, tanpa bertanya sama Tuhan. Nanti kalau udah kita putuskan, ada masalah baru kita ngomong sama Tuhan. Jadi terbalik ya. Ya. Dan yang terakhir mungkin saya percaya di dalam dunia sekarang ini kita butuh sekali yang disebut dengan accountability partner. Ya, orang yang bisa benar-benar mengerti apa sih yang menjadi visi hidup saya, ambisi saya mau kemana, dan orang itu bisa cross check kalau saya udah salah atau berlebihan tadi. Accountability partner ini bisa pasangan hidup kita, suami atau istri atau anak kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita ya. Pembimbing rohani kita, pendeta kita, siapapun yang orang-orang dekat yang paling bisa mengingatkan kita kalau kita mulai melenceng. Saya pikir itu sesuatu yang mungkin very practical. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, menetapkan satu tujuan, selalu bertanya tentang segala sesuatu untuk big decision, dan yang terakhir adalah milikilah seorang sahabat accountability partner untuk bisa mengecek jalan hidup kita. Itu langkah-langkah praktisnya ya. Ya, kira-kira begitu. Di zaman seperti sekarang ini ya muda nggak muda ya, karena ya kita seringkali mungkin ada berbagai masalah, misalnya ada gengsi lah atau apalah untuk punya teman atau terbuka sama orang, itu betul. Salah satu hambatan juga. Ya, oke. Makasih Pak Iwan ya untuk sharingnya, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatan sharing ya kepada teman-teman semua. Ya, saudara sekalian, demikian obrolan kita hari ini tentang penguasaan diri. Ya, secara khusus kita sudah bahas tentang ambisi, dan kita melihat bahwa ambisi itu pada dasarnya bukan sesuatu yang negatif ya, tapi ambisi adalah sesuatu yang baik asal tentu ada batasan-batasan yang kita harus perhatikan. Kiranya kongko kita hari ini bisa menjadi berkat, memberi inspirasi pada saudara sekalian, dan kita akan berjumpa kembali dalam topik-topik lainnya. Saya, Bong Sanbun, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian.